Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahayu, mahasiswa S1 Keperawatan RPL 6 Stikes Kota Sukabumi. Pada video kali ini akan menampilkan penyuluhan mengenai tanda bahaya dalam kehamilan di trimester 1, 2, dan 3 kepada ibu hamil. Sasaran penyuluhan ini selain kepada ibu hamil juga bisa diberikan kepada suami, keluarga, atau pendamping ibu hamil. Tujuan dilakukan penyuluhan ini yang pertama untuk meningkatkan pemahaman ibu hamil mengenai tanda bahaya yang mungkin muncul selama kehamilan. Selanjutnya yaitu memberikan informasi yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan ibu hamil jika mengalami tanda bahaya tersebut. Tanda-tanda yang harus diwaspadai pada masa kehamilan yang pertama adalah perdarahan. Jika perdarahannya makin lama makin banyak, volume darahnya yang banyak, disertai nyeri perut bagian bawah dan kram, ditakutkan ada tanda keguguran atau kehamilan di luar kandungan. Lalu adanya rasa mules, kram pada perut, itu tanda-tanda kontraksi. Lihat seberapa intensif kontraksinya. Kalau makin terus-menerus dan teratur, itu harus hati-hati. Kalau hilang timbul, itu tidak apa-apa, itu normal. Lalu ada ketuban pecah dini. Lihat, adakah keluaran air yang tidak normal? Jangan-jangan itu air ketuban. Ciri itu benar air ketuban biasanya diawali kontraksi sebelum waktunya. Terus cairan yang keluar tidak bisa ditahan dan cairan berwarna bening atau keruh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nama saya Fitri Rahayu, mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Kota Sukabumi. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan atau edukasi tentang tanda bahaya pada kehamilan di trimester 1, 2, dan 3. Tujuan dilakukan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai tanda bahaya. Nanti kalau ibu paham, kalau nanti ibu mendapati tanda bahaya tersebut, ibu bisa antisipasi untuk segera mencari pertolongan ya. Jadi tindakan medisnya juga akan benar ya, akan cepat. Ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita kontrak waktu dulu berapa menit kira-kira ibu? 15 menit Bu ya. Oh ya, boleh. 15 menit. Ini saya sudah menyiapkan leafletnya. Ibu bisa baca lebih dahulu. Tapi sebelumnya Ibu maaf, boleh dilihat buku KIA-nya? Boleh, ini. Dengan Ibu Silpi ya? Iya. Oh ya, Ibu Silpi. Maaf Ibu, ini usia Ibu berapa? Sekarang 20. 19 20 minggu. Ya. Oh iya, kalau usia Ibu berapa usia? Oh, usia saya. Ya, 33 tahun. Pendidikan terakhir Ibu, maaf? SMA. SMA ya. Ini kehamilan yang keberapa Ibu? Kedua ya. Sebelumnya Ibu tahu enggak bahaya kehamilan itu apa? Pernah dengar gitu? Ya, yang keguguran gitu ya. Bahaya. Oh, yang perdarahan. Ada perdarahan. Oh iya, iya betul Ibu ya. Ini ada tanda bahaya dalam kehamilan ya. Ini bisa dilihat ya. Ini dibagi 3 Bu ya. Ada trimester 1, 2, dan 3. Kalau di trimester 1 ini dari usia kehamilan 1 sampai 3 bulan. Pada trimester ini biasanya kan perubahan fisik ya, hormonnya akan membuat ibu hamil mudah lelah, ya, terus hilang nafsu makan, mual hingga muntah. Tapi ini wajar. Nanti juga akan berangsur hilang. Tapi sering dengan perkembangan janin ini akan perlu diwaspadai ya. Yang pertama, muntahnya jadi berlebih, ibunya jadi mual hebat sampai enggak masuk makan sama sekali. Ini kan bisa menyebabkan ibunya dehidrasi ya. Terus ada bercak perdarahan keluar dari vagina. Memang kalau sedikit itu kan enggak apa-apa ya, tapi kalau bercak darahnya banyak, nah ini berisiko terjadi keguguran ya. Terus ada keputihan berbau, gatal di area misfi. Nah, sampai misalkan terasa panas saat buang air kecil ya, ini segera ya. Harus
berobat aja. Terus adanya penyakit kronis bawaan seperti TOC, nah ini harus dicek dulu terlebih dahulu ya. Nah terus bisa juga ada demam disertai ruam dan nyeri sendi, nah itu di trimester ke-1 ya. Ada trimester kedua. Nah, ini kalau di trimester kedua ini di usia 4-6 bulan. Nah, trimester kedua ini merupakan periode yang terjadi pada minggu ke-13 sampai 28 minggu ya biasanya. Ada bercak perdarahan sama ya dari jalan lahir ya. Bisa juga ada keluaran cairan ketuban, terus ada kram di perut yang berlangsung menetap dan dapat menyebabkan kelahiran prematur. Ada mual, muntah berlebih juga bisa jadi nih ya di trimester 2. Nah, itu trimester kedua. Lalu trimester ketiga ini di usia 7 sampai 9 bulan. Bu ya. Nah, biasanya di sini tubuh akan bekerja keras nanti untuk mempersiapkan persalinan ya. Perkembangan bayinya juga di trimester 3 ini semakin pesat. Nah, sementara itu akan sering buang air kecil karena kan makin besar ya, makin mendorong ke bawah janinnya, dedeknya. Jadi ruang panggulnya akan semakin sempit. Nah, pergerakan janin tapi akan lebih kuat karena ruangannya kan jadi semakin menyempit. Nah, tanda bahayanya, nah jika bayinya gerakannya kurang, kan harusnya geraknya kuat ya, ini kurang, nah itu harus waspada Bu ya. Terus nyeri perut yang hebat, nah ini bisa menandakan persalinan prematur. Nanti takutnya ada masalah pada plasenta bayinya ya kalau nyeri perut hebat. Terus apalagi bengkak di area wajah dan kaki, nah ini takutnya tensinya lagi tinggi ya, bisa jadi preeklamsi. Nanti kalau tidak terkontrol bisa kejang ya. Terus bisa juga pusing dan pandangan kabur, sakit kepala dan pandangan kabur bisa menjadi tanda preeklamsi. Ya. Terus ada ketuban pecah dini. Nah, ini juga meningkatkan resiko infeksi ya. Ini membutuhkan penanganan medis yang cepat ya. Nah, itu lalu pertolongan apa yang harus dilakukan ya saat terjadi tanda bahaya? Kalau misalkan ibu nyeri perut, misalkan ya ibu harus menghentikan aktivitas dulu ya, langsung istirahat dulu, segera panggil bantuan, mau suami atau siapa yang ada di rumah untuk cepat buru-buru ke petugas kesehatan. Kalau misalkan nanti ditemukan ada ketuban atau perdarahan, misalkan pakai pembalut yang bersih ya untuk sementara. Nah, udah pakai pembalut yang bersih, tidur dulu, istirahat, jangan panik, langsung cepat-cepat ke petugas kesehatan juga ya. Pokoknya prinsipnya tetap tenang, jangan panik, segera cari pertolongan medis, mau ke bidan, mau ke puskesmas atau rumah sakit. Jangan menunda atau menunggu keluhan hilang Bu ya. Langsung aja ya. Langsung iya. Jangan ditunda-tunda Bu ya. Kalau ada keluhan yang tadi ya. Iya. Atau ibu teh merasa nanti juga hilang, enggak, jangan langsung menunggu, aja periksa, jangan menunggu keluhannya hilang, harus segera diperiksa. Terus nanti berangkatnya ke petugas kesehatan jangan sendiri, harus ada yang mengantar ya, mau suami atau keluarga. Terus ibu juga jangan coba-coba mengobati sendiri, misalkan minum apa dulu, minum obat apa, jangan, berbahaya ya, harus berobat dulu, pokoknya datangi dokter, petugas kesehatan lah ya. Terus atau ibu minum jamu misalnya, herbal gitu, harus dikonsultasikan dulu ke boleh sembarangan ya, jangan sembarangan. Atau aduh nyeri perut atau apa, jangan dipijit juga ya, pokoknya disangsurkan, pokoknya jangan dulu, harus periksa dulu aja lah ke petugas kesehatan ya. Itu bagaimana kan suka ada di gedog nih, di sangsurkan di sebaiknya jangan dulu dilakukan, nanti harus konsultasikan dulu, harus dipastikan dulu aman dulu kehamilannya ya. Jangan dulu Bu ya, periksa dulu untuk memastikan kesehatan janinnya ya. Terus dipijit juga gitu gak boleh ya. Jadi pokoknya ibunya harus tetap tenang, jangan panik ya. Langsung ke petugas kesehatan langsung.
Nah, ini Ibu bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Udah, tadi cukup. Bagaimana Ibu bisa menyebutkan lagi tadi tanda bahaya yang sudah dijelaskan apa saja? Ya, tadi tanda bahayanya banyak ya di yang kehamilan trimester 1, trimester 2, Iya, betul, trimester Ibu. 3 ya. Iya. Kalau misalnya pas trimester 1 mah mual-mual, muka memang normal. Tapi kalau berlebihan terus-terusan mah harus segera periksa ya ke dokter ya, dehidrasi tadi Iya, teh ya. betul, Ibu. Terus teh di trimester 2 tadi teh kalau ada apa teh kram perut, sakit perut, terus teh ada perdarahan, bercak-bercak, kalau sering banyak segera juga ke puskesmas, ke bidan atau ke rumah sakit langsung ya. Iya. Sama di trimester ketiga kayak tadi ya, ada kalau ada pusing, demam, terus gerakan janin berkurang, itu juga harus segera ke petugas kesehatan. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Kita rapikan dulu. Ini mah buat saya, boleh. Boleh Ibu bawa ya leafletnya, nanti Ya. baca-baca lagi di rumah ya. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas mengenai apa nutrisi untuk ibu hamil. Oh Bagaimana iya, ibu-ibu boleh, bersedia? boleh. Mungkin besok Bu ya. Besok kesini lagi ya. Ya, siang lagi ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.